Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Tidak bosan-bosan kami ingatkan agar Anda tidak terpengaruh berita hoax. Jadi pastikan Anda mengambil dari situs yang benar, yaitu Twitternya @kominfo_jtg, Instagramnya di @kominfo.jateng, Facebooknya @diskominfo.jateng, websitenya diskominfo.jateng.go.id, dan juga YouTube-nya Kominfo Spasi Jateng. Oke, baik. Setengah perjalanan ini Pak Darmo juga Bu Endri. Iya, Mbak. Kita bakal membahas mengenai ini ada pertanyaan dulu Bu yang sudah masuk di 081567777360 dari Fahri yang ada di Muso. Tadi disinggung soal reses anggota DPRD. Saya melihat ketika anggota dewan turun ketemu dengan masyarakat terlihat seperti ajang untuk masyarakat meminta ini dan itu, sehingga seperti tidak ada diskusi dengan masyarakat apa yang menjadi prioritas dari pembangunan itu sendiri. Bagaimana mekanisme warga menyampaikan usulan pembangunan, kemudian eksplorasi masalah-masalah terkini di masyarakat malah kadang-kadang jadi terlewatkan. Oke, mungkin bisa ditanggapi ini Bu. Ya, nanti Pak Narno melengkapi ya Mbak. Gini, memang kalau anggota dewan turun ke daerah pemilihan untuk melaksanakan kegiatan reses, itu yang paling sering disampaikan ke kami adalah permohonan terutama paling banyak adalah tentang pembangunan fisik. Ya, ada yang minta betonisasi jalan, pengaspalan jalan, ada yang minta irigasi, selokanisasi begitu. Nah, tentu ini menjadi tidak pas kalau usulan itu tidak sebelumnya tidak dikomunikasikan terlebih dahulu oleh pemerintah desa. Karena bisa jadi apa yang disampaikan oleh sebagian kecil masyarakat ini sudah dianggarkan atau sudah menjadi rencana prioritas pemerintah desa. Artinya kan kalau sudah menjadi rencana prioritas kemudian akan dianggarkan oleh desa. Nah, kalau ini kemudian diusulkan ke kami anggota dewan, sangat mungkin menjadi double anggaran. Akhirnya nanti yang satu tidak jadi kepakai, kan eman-eman gitu. Nah, dan seringkali persepsi masyarakat kalau ketemu anggota dewan itu minta ini, minta itu begitu ya. Padahal duit kami sebenarnya juga sangat terbatas, ya gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa untuk kegiatan reses itu tidak hanya yang kami harapkan tidak hanya usulan terkait infrastruktur atau fisik. Hal-hal lain sangat bisa disampaikan kepada kami, misalnya terkait ibu-ibu misalnya. Ada contoh begini, kami reses dengan audien tokoh masyarakat, PKK dan pemuda. Terus ibu-ibu mengusulkan begini, Bu Endri, Mbak, kami minta tolong Bu, karena anak-anak kita ini sekarang tiap hari pegang HP. Kami minta agar situs porno itu segera diblokir, misal begitu. Ini kan bukan terkait dengan infrastruktur, tapi ini luar biasa. Usulan seperti ini berarti ibu-ibu ini benar-benar punya tahu cara yang tepat di mana dia harus menyampaikan aspirasinya, begitu. Nah, usulan-usulan seperti itu kemudian akan kita tindak lanjuti dengan kita sampaikan ke teman-teman di Kominfo provinsi atau kita sampaikan di teman-teman DPR RI yang membidangi tentang atau yang berpantang dengan Kementerian Kominfo, misal demikian. Jadi sebenarnya untuk reses itu tidak melulu hal-hal yang bersifat fisik yang disampaikan kepada kami. Terus ada lagi tadi yang disampaikan meminta ini itu tanpa koordinasi dengan masyarakat lainnya. Itu memang sering terjadi. Misalnya begini, ada satu kelompok atau beberapa orang mengajukan, Bu, kami nyuwun bantuan untuk kelompok ternak kambing, misal seperti itu. Nah, untuk kelompok ternak kambing itu biasanya di satu dusun itu yang nanti menjadi penerima atau anggota kelompoknya itu misalnya hanya 10 orang, misal seperti itu. Nah, itu seringkali juga menjadi tidak kondusif buat kami, anggota dewan.
kan di situ yang nyoblos tidak hanya orang itu, ada yang lain, misalnya seperti itu. Jadi karena saking banyaknya, dan kami sih memahami, Mbak, kami memahami masyarakat kalau bertemu dengan anggota dewan pinginnya apa-apa disampaikan, apa-apa dipenuhi gitu ya. Tapi kembali tadi sudah disampaikan berkali-kali bahwa kami akan memilih yang paling prioritas dan tentunya yang bisa dibiayai oleh provinsi, karena tidak semua itu bisa dibiayai dengan APBD provinsi, begitu Mbak. Oke, baik. Terkait dengan bagaimana cara menyampaikan aspirasi dari masyarakat, karena mungkin tidak semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam musrenbang. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya masyarakat awam yang pengen menyampaikan usulannya, ingin menyampaikan aspirasi dan harapannya, mekanisme yang benar, terus jalurnya kemana, itu sebenarnya seperti apa sih? Iya. Saya. Oke, Bapak, atau melengkapi yang tadi saya sampaikan terkait reses tadi, Bapak? Oh iya. Baik, ya. Oke, Mbak Erin. Jadi benar, kalau kita turun ke masyarakat ini memang banyak usulan, ada pandangan, masukan, ini macam-macam. Ya, ini sudah kami menyadari sebagai anggota dewan ini memang tempat untuk bertanya, tempat untuk menjelaskan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada anggapan bahwa kita ini sepertinya bisa semuanya, padahal kita terbatas. Jadi dianggapnya kami itu dewa. Jadi Pak ini minta anak saya pindah ke sini, Pak minta ini. Oke, ya kita tampung aja, kita salurkan saluran yang benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi yang saya harapkan tadi benar Bu Indri, untuk bisa memilah dan memilih usulan mana yang kira-kira bisa diusulkan, karena ada dua jalur ini Mbak Erin. Dua jalur. Yang pertama itu adalah jalur bantuan dari kami, dari Provinsi Jawa Tengah ini, bantuan kepada kabupaten kota. Nah, ini bisa melalui musrenbang tadi. Masyarakat secara umum ini lewat dusun, desa, kecamatan, kabupaten di sini. Ini nanti bentuk bantuannya adalah bantuan kabupaten kota. Ya. Kemudian dua saluran lagi yang lewat kami adalah saluran pokok-pokok pikiran lewat anggota dewan. Nah, ini kalau kita hanya terbatas pada konstituen. Nah, kemudian nanti kita bawa ke badan anggaran. Nah, kemudian usulan dari musrenbang tadi, usulan pokok pikiran dari dewan ini akan bermuara pada di anggaran dewan, banggar, badan anggaran di DPRD. Lah di situ akan kita bisa mana yang super prioritas, mana yang prioritas, mana yang kurang, mana yang tahun depan dan lain sebagainya, kita pilih-pilih. Di sana sudah ada persyaratan khusus. Di samping itu juga harus berintegrasi dengan program nasional dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi betul untuk bisa sebelum mengusulkan, untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah desa biar nanti pokok-pokok pikiran itu tidak double dengan hasil musrenbang tadi. Jadi itu yang pertama. Kemudian juga saya mohon masyarakat bisa memahami bahwa kami ini anggota dewan bukan decision maker ya, jadi pengambil keputusan, tapi kami mengambil kebijaksanaan bersama gubernur. Jadi kalau ada hal yang strategis, yang penting, itu pasti dewan diajak. Di situ kami bisa masuk berdasarkan dari hasil aspirasi masyarakat dan macam-macam, bisa kita bawa sebagai usulan dan nanti kita bahas di situ. Jadi kami monggo dengan senang hati untuk bisa melalui saluran musrenbang atau lewat pokok pikiran melalui reses anggota dewan, itu sama saja, tapi hendaknya bisa sudah merupakan suatu tidak tumpang tindih gitu, nanti. Itu bisa dilakukan kalau berkoordinasi dulu. Saya kira itu Mbak Irin. Baik, kalau terkait dari musrenbang yang seharusnya bisa
Kalau untuk perempuan dan anak sebenarnya bisa terlibat dalam musrenbang ini? Oh, sangat bisa. Jadi sangat bisa, bahkan kita kan apa namanya, kalau nanti tidak ada perempuannya kan apa ya, ya menyangkut kepentingan perempuan kan bisa terakomodasi ya. Padahal itu penting, umpamanya contohnya masalah posyandu ini kan yang berkiprah di situ ibu-ibu, tapi kalau ada yang menyuarakan, dianggap posyandu itu tidak ada masalah, sudah cukup anggarannya, skala prioritas yang paling bawah dan sebagainya. Tapi kalau itu ada yang menyuarakan, itu insya Allah mendapat perhatian dari kita semua. Ya. Mbak, sedikit tadi ada yang ditambahkan terkait dengan cara masyarakat menyampaikan usulan musrenbang. Itu tadi sebenarnya Pak Narlo sudah menyampaikan terkait laman punya yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Tengah, bit.ly/rembugan Mas Jateng, masyarakat Jateng tapi disingkat Mas Jateng. Panjenengan yang hari ini saya yakin pegang HP semua, langsung ke internet. Nah, itu panjenengan ketik, itu akan muncul form tentang usulan masyarakat. Sangat mudah. Jadi tulis Mbak, bit huruf kecil semua, titik ly kecil ya, garis miring, rembugan Mas Jateng. Rembugan MASY Jateng dirangkai kecil semua, ya. Pokoknya diketik di internet, di Google, langsung akan muncul form apa yang akan diusulkan. Ini sangat mudah sekali, ya. Isi data diri, kemudian usulan panjenengan diketik, terus disimpan atau dikirim. Begitu. Betul, ya. Nah, ini terkait dengan tadi usulan dari masyarakat, tidak harus ikut musrenbang secara fisik, tidak juga misalnya tidak ada kesempatan bertemu anggota dewan, bisa mengusulkan lewat itu. Gitu. Ya. Itu juga sekaligus menjawab bagaimana cara untuk mengawal usulan tersebut sampai bisa tersampai gitu ya. Iya, sampai. Ini sampai tanggal 4 April saja, Mbak, untuk yang laman ini. Terbatas ya, Bu ya. Ya, nanti tahun depan dibuka lagi. Sampai 4 April ya. Karena pastinya banyak sekali ya, Bu. Wah, sampai beratus-ratus ribu judul. Oke, baik deh. Berbicara mengenai tahapan musrenbang yang tadi juga sangat panjang. Pastinya banyak nih Bu faktor-faktor penghambatnya. Mungkin bisa diceritakan apa saja sih yang menjadi faktor penghambat dalam tahapan musrenbang sendiri? Kita kalau melihat hambatannya tentu yang paling utama adalah anggaran ya Mbak ya. Anggarannya yang sangat terbatas. Jadi tidak apa ya, tidak bisa mencakup semua. Oh iya, sangat kurang, nggih. Nah, seringkali yang paling mendasar kalau terkait dengan musrenbang di tingkat desa atau kelurahan, ini ada di banyak desa ini hanya menjadi formalitas mata. Jadi tidak melakukan tahapan dari tingkat dusun misal begitu. Jadi tidak ada penyerapan usulan masyarakat dari tingkat yang paling bawah. Seringkali langsung ada musrenbang tingkat desa saja, tidak ada musdus misal begitu Mbak. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Erin tadi, kalau ibu-ibu bagaimana Bu, apa bisa menyalurkan aspirasinya? Nah, kalau tidak diajak dalam forum itu tentu menjadi tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan. Jadi hal-hal yang seringkali menjadi kendala adalah itu. Padahal kehadiran elemen-elemen masyarakat yang sangat majemuk, sangat heterogen itu sangat penting dalam musrenbang. Tidak melulu apa yang diusulkan itu harus teranggarkan atau tercapai, tapi paling tidak dengan diskusi yang dihadiri lebih banyak orang itu akan banyak tanggapan, gitu kan. Kalau misalnya yang hadir tidak ada ibu-ibu, tidak ada tokoh pemuda, hanya bapak-bapak saja, misal begitu. Nah, kepentingan anak muda ini seringkali menjadi tidak terakomodir. Kepentingan ibu-ibu juga demikian. Nah, ini yang sangat eman karena kami melihat di banyak desa, bahkan mungkin mayoritas
pemanfaatan dana desa itu lebih fokus pada infrastruktur. Jadi kegiatan pemberdayaan untuk perempuan, untuk pemuda itu seringkali tidak mendapatkan porsi. Jadi ini kan menjadi kendala, Mbak. Betul. Ya, ini salah satu yang menjadi ya mudah-mudahan tiap desa kemudian akan memberikan kesempatan kepada semakin banyak elemen masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Itu Mbak Elin. Nggih, saya nambahin dulu ya. Silakan, Bapak. Baik, apa yang disampaikan Bu Indri tadi, banyak sekali terbatasnya anggaran dan sebagainya. Oleh karena itu kami menghimbau dalam kesempatan ini pada masyarakat Jawa Tengah, khususnya di Boyolali dan sekitarnya, maka kita harus memperlebar ruang fiskal kita. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa APBD itu kan ada strukturnya kan secara umum aja pendapatannya dari pusat dan dari daerah. Dari daerah namanya PAD, pendapatan asli daerah. Kita kan sekitar 26, atau sekian triliun, 27. Itu separuhnya itu adalah kurang lebih itu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah itu yang paling besar adalah pajak kendaraan bermotor. Itu sekitar 14, sekian triliun. Oleh karena itu dari evaluasi kami itu kemarin untuk 2020 ya, 21 atau 20 ya. Itu yang menunggak pajak kendaraan bermotor itu cukup banyak. Yeah. Hampir sekitar 1,5 sampai 1,7 triliun. Nah, kalau itu kita bisa membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, maka ruang fiskal kita menjadi longgar sehingga bantuan-bantuan kepada kabupaten kota, bantuan kepada bantuan khusus keuangan desa, Banqdes itu bisa kita tambah lagi untuk kesejahteraan sudah pasti kepada pemerintah desa. Jadi kami menghimbau, mari kita wajib pajak kita itu untuk bisa tepat waktu. Kami sudah berkomitmen dengan eksekutif di Provinsi Jawa Tengah bahwa tahun 2020 ini pencairan dana program proyek itu akan dipercepat, diakselerasi karena kemarin evaluasinya itu menumpuk di akhir tahun. Dan sekarang ini sudah mulai BanQ yang sudah memenuhi syarat, artinya SPJ-nya sudah lengkap yang 2021 itu kalau sudah memenuhi syarat segera dicarikan dan sudah banyak yang cair. Sudah hampir 41% yang sudah cair untuk bulan ini. Jadi kami mengimbau pada para kepala desa khususnya di Jawa Tengah ini untuk segera menyelesaikan SPJ tahun 2021 agar pencairan dana untuk anggaran 2022 segera bisa dicairkan. Jadi ini dua hal ini perlu saya sampaikan agar ada pemahaman bagi kita semuanya. Kalau paham, oh begitu toh, begitu. Jadi postur APBD Provinsi Jawa Tengah hanya dua pilar yang sangat besar, yaitu dari DAO, tapi juga tidak kalah penting dari PAD sendiri cukup besar. Syaratnya pajak harus tepat waktu. Ya, saya kira itu tambahan saya. Baik, terima kasih. Dan yang harusnya tenang saja, masih ada satu sesi terakhir nanti. Anda masih bisa menyimak talkshow interaktif hari ini tentunya seputar peran masyarakat untuk ikut dalam pembangunan di Jawa Tengah tentunya. Siapkan pertanyaan Anda, nanti kita akan berjumpa lagi di sesi yang terakhir selepas yang berikut ini tentunya di live talkshow bersama anggota DPRD Jawa Tengah. Nanti sesi yang terakhir apa yang mau disampaikan? Apa Mbak?